Tapi waktu polisi sedang lengah, Kiyotaka langsung membawa keluar linggis yang sudah dia siapkan dan dia pukul kepala polisi ini berkali-kali dengan niat menghabisi nyawa sang polisi. Jepang. Meskipun negara ini dikenal memiliki tingkat kekerasan senjata yang rendah dan secara internasional juga dikenal sebagai negara yang tidak memiliki angka kejahatan yang tinggi, bahkan anak-anak kecil bisa pergi sekolah jalan kaki sendirian, tapi Jepang juga punya sisi kelam sendiri. Enggak ada negara yang aman dari yang namanya kejahatan selama masih ditinggali oleh manusia. Kasus yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang berantai yang bernama Kiyotaka Katsuta. Seorang pria yang awalnya suka mencuri, lama-lama melecehkan secara seksual, dan lalu naik tingkat menjadi pembunuh. Dia telah beroperasi sejak tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Durasi kejahatan yang sangat panjang, lebih dari 1 dekade, sebelum akhirnya kejahatannya terungkap. Meskipun Kiyotaka dipercayai telah menghabisi 22 korban lebih, dia hanya didakwa atas 8 kasus pembunuhan. So, mari kita telaah kenapa Kiyotaka bisa menjadi monster. Apa yang salah dengan hidupnya dan bagaimana cara dia bisa menghindari polisi selama 10 tahun lebih. Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Kiyotaka Katsuta lahir pada tanggal 29 Agustus 1948 di daerah Kaseyama yang terletak di salah satu desa di Kyoto. Dia adalah seorang anak petani yang bisa dibilang lahannya cukup sukses, jadi berasal dari keluarga yang kaya raya. Menurut Wikipedia Bahasa Jepang, Kiyotaka secara akademik di sekolahnya adalah siswa yang baik dan berprestasi. Dia juga bergabung dengan band sekolah. Tapi meskipun pintar dan berasal dari keluarga kaya, Kiyotaka ternyata kecanduan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Dimulai dari hal kecil seperti mencuri. Mulai dari mencuri tiket makan di kafetaria sekolah, mencuri barang-barang temannya untuk dijual kembali, mencuri kendaraan, sampai akhirnya jadi jambret. Padahal nih, seperti yang gue bilang di awal, Kiyotaka berasal dari keluarga yang kaya raya. Dia nggak punya masalah dengan uang, tapi mungkin memang suka melakukan hal-hal jahat karena memacu adrenalin. Mungkin bagi dia ini adalah hal yang seru. Selain suka mencuri, Kiyotaka juga suka masuk ke dalam toko atau kendaraan orang secara ilegal untuk dia rusak. Ini anak bener-bener gak punya tujuan, dia cuma seneng aja. Masa muda Kiyotaka dia habiskan dengan penuh aksi perampokan. Jadi wajar kalau dia sering banget bersinggungan dengan hukum. Cuman Kiyotaka baru resmi ditangkap waktu dia SMP karena ketahuan maling dompet. Nah, karena polisi harus menginvestigasi kasus pencurian ini, digeledahlah kamar Kiyotaka. Waktu dibuka, isinya ada banyak banget tas wanita. Iya guys, jadi semua tas yang sudah dia curi, dia kumpulin dan dia jadikan semacam souvenir yang dia simpan di kamarnya. Ini udah red flag banget sebenarnya. Ciri-ciri serial killer itu biasanya kayak gini. Psikopat itu biasanya suka banget ngumpulin benda-benda korbannya untuk dianggap sebagai trofi atau piala. Karena Kiyotaka tertangkap basah sebagai pencuri berantai, dia dikirim ke sekolah pelatihan, semacam sekolah untuk anak-anak remaja bermasalah yang ada di Osaka. Kiyotaka baru lulus dari sekolah ini di tahun 1966. Karena udah lulus, Kiyotaka mulai kerja serabutan. Salah satunya menjadi supir truk. Nah, waktu kerja, Kiyotaka bertemu dengan seorang wanita, dia jatuh cinta, dan kemudian menikahi wanita ini. Cuman, keluarga Kiyotaka ternyata tidak merestui pernikahan mereka. Jadi Kiyotaka dan istrinya pindah ke prefektur Nara, dan secara resmi Kiyotaka bekerja sebagai supir pengendara truk. Dari hasil pernikahan ini, Kiyotaka dan istrinya memiliki 2 anak laki-laki. Nah, sebenarnya Kiyotaka punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Tapi mungkin karena dari kecil sudah jadi orang kaya, Kiyotaka punya kebiasaan boros. Dia punya lifestyle yang tinggi, yang enggak sesuai dengan penghasilannya. Bayangin, Kiyotaka punya 2 mobil mewah, tinggal di kondominium mewah, dan sering banget pesta minum-minum di luar.
Jadi untuk memenuhi semua kebutuhan dan lifestyle keluarga yang tinggi, Kiyotaka dan istrinya mulai jatuh ke lubang hutang. Apa-apa hutang. Udah tahu uangnya nggak cukup tapi tetap nggak mau mengurangi lifestyle mereka. Yang lebih parah lagi, Kiyotaka mulai kepikiran pengen punya simpenan. Tapi waktu itu belum kesampaian, masih baru ide. Sekitar tahun 1972, Kiyotaka yang sadar bahwa dia butuh pekerjaan yang bayarannya lebih mahal, Kiyotaka memutuskan untuk ikut program rekrutmen menjadi petugas pemadam kebakaran. Nah, sebenarnya Kiyotaka kan punya catatan kriminal. Dia harusnya nggak boleh ikut proses rekrutmen ini. Tapi mungkin zaman dulu susah ya cari informasi orang. Kalau sekarang kan tinggal Google, kelihatan semua tuh. Status Facebooknya, kenalannya siapa, catatan kriminalnya apa aja. Tapi zaman dulu nggak ada, jadi Kiyotaka bisa menutup-nutupi masa lalunya yang kelam. Setelah mengikuti proses rekrutmen, Kiyotaka kan pintar, jadi dia langsung diterima. Dan baru 2 tahun kerja, dia langsung diangkat sebagai wakil kepala. Jadi langsung punya posisi dan jabatan. Gak cuman itu, Kiyotaka juga menerima banyak sekali pujian. Dia dapat banyak penghargaan karena telah bekerja sebagai pemadam kebakaran yang baik. Seperti yang kita ketahui, petugas pemadam kebakaran emang patut untuk diacungi jempol dan diberikan tepuk tangan karena mereka adalah orang yang bisa dibilang mempertaruhkan nyawa mereka demi keselamatan orang lain. Nah, meskipun pendapatannya sudah naik, tetap aja nggak cukup untuk menunjang lifestyle-nya yang mewah. Jadi, sebagai tambahan, Kiyotaka tetap bekerja sebagai supir truk. Selama menjadi supir, Kiyotaka sering menjelajahi banyak sekali wilayah dan mulai mengenal yang namanya kehidupan malam. Dia mulai sering melihat klub-klub malam buka, terus ada banyak cewek-cewek yang pulang malam, subuh-subuh. Dan di situ Kiyotaka sadar dan menemukan ada target yang sangat lemah yang sebenarnya bisa dia serang, yaitu para wanita-wanita pekerja malam. Nah, di sini yang kita maksud adalah hostess Jepang, yang biasanya merupakan wanita-wanita cantik, masih muda, dan biasanya sih cuman nemenin orang-orang minum atau pesta. Cuman bayaran hostess ini biasanya sangat mahal. Mereka juga biasanya menerima dana cash, kadang diberi perhiasan dari kliennya atau dikasih tas, pokoknya barang-barang yang mewah. Karena pelanggan hostess biasanya pengusaha-pengusaha kaya. Kiyotaka sadar, hostess biasanya kerja mulai dari jam 2 subuh sampai jam 5 subuh. Bayangin di jam-jam yang sepi, para hostess ini bawa banyak duit dan juga barang-barang mahal. Ditambah lagi biasanya mereka juga mabuk. Jadi Kiyotaka memantapkan pilihannya. Dia mulai mengincar para hostess yang bekerja di klub-klub malam. Korban pertama Kiyotaka adalah seorang hostess yang bekerja di Kyoto. Waktu itu di bulan September, sekitar jam 5 pagi, Kiyotaka melihat ada seorang hostess yang keluar jalan kaki pulang ke rumah. Nah, dari belakang Kiyotaka membuntuti wanita ini, tapi wanitanya nggak tahu. Begitu sang wanita sampai di depan pintu rumahnya dan membuka kunci pintu, Kiyotaka langsung lari dan mendorong wanita ini masuk ke dalam rumah. Dia juga ikut masuk. Di sini Kiyotaka melakukan pelecehan seksual. Wanita yang baru berusia 24 tahun ini benar-benar gak bisa melawan. Karena tujuan Kiyotaka adalah mencuri, dia nggak segan-segan menghabisi nyawa sang wanita. Kiyotaka bilang awalnya dia nggak punya niat untuk menghabisi nyawa si wanita. Tapi waktu Kiyotaka melihat bahwa wanita ini cuma punya uang sekitar 1000 yen atau sekitar $10 yang jumlahnya sangat sedikit, Kiyotaka marah, makanya dia menghabisi sang wanita. Kiyotaka lalu langsung kabur dan jenazah wanita ini pertama kali ditemukan oleh suaminya sendiri. Waktu itu leher wanita ini dililit oleh kaos kaki dan juga bagian bawah tubuhnya tidak menggunakan busana. Sang suami langsung menelpon 110 atau 911-nya Jepang dan kasus ini langsung diselidiki oleh polisi. Sayangnya mungkin karena tidak ada saksi, tidak ada juga teknologi canggih seperti sekarang, kasus ini tidak bisa dipecahkan. Dan waktu itu polisi tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari serangkaian pembunuhan yang terjadi dan selalu menyerang para hostess yang bekerja di malam hari. Kasus berikutnya terjadi pada bulan Juli 1975 di Osaka. Seorang wanita berumur 34 tahun yang merupakan manajer di sebuah klub malam pulang jalan kaki sendirian menuju rumahnya. Nah, waktu berada di lorong yang sempit, Kiyotaka langsung lari dan merampok sang wanita. Wanita ini sempat melawan, jadi Kiyotaka juga menyerangnya.
Menurut Kiyotaka, dia terpaksa mencekik sang wanita karena terus-terusan melawan. Kemudian untuk menutupi jejaknya, jenazah wanita ini dibuang ke kolam. 8 bulan kemudian pada Maret 1976, sekitar jam setengah 3 pagi, ada seorang hostess di wilayah Nagoya yang baru aja keluar dari klub malam dan ingin pulang ke rumah. Tapi nasibnya sama seperti para hostess yang sudah menjadi korban. Kiyotaka dari belakang langsung menyerangnya, mencekiknya, dan kemudian jenazahnya dia buang ke dalam sawah. Lalu pada Juni 1977, kali ini seorang wanita yang bekerja di salon mahjong. Waktu itu sekitar jam 2 pagi dan wanita ini sedang berjalan kaki menuju rumahnya. Lalu dari belakang Kiyotaka merampoknya dan juga menghabisi wanita ini di dalam apartemennya. Lalu beberapa bulan kemudian pada Agustus 1977, Kiyotaka masuk ke dalam rumah seorang instruktur sekolah kecantikan. Seorang wanita berumur 33 tahun menjadi korbannya. Kiyotaka mencuri cincin berlian, sejumlah uang, dan menghabisi nyawa wanita ini, yang kemudian dia tinggalkan hingga meninggal di dalam rumahnya. Di sini polisi mulai mencium bahwa kejahatan ini mungkin dilakukan oleh satu orang dan ada seorang pemberantai yang sedang mengincar daerah mereka. Karena hampir semua korbannya adalah hostess atau wanita-wanita yang bekerja di malam hari, polisi langsung mencoba mencari siapa saja nama klien-klien yang dilayani oleh wanita ini. Mereka berusaha untuk mencari satu nama yang mungkin bisa dijadikan petunjuk. Cuman masalahnya, Kiyotaka tidak pernah secara resmi menjadi klien para wanita-wanita ini. Karena Kiyotaka selama ini cuma membuntuti dari luar. So, nama Kiyotaka benar-benar nggak ada dalam radar polisi. Enggak satupun riwayat-riwayat wanita ini ada hubungannya dengan Kiyotaka. Jadi bisa dibilang Kiyotaka merencanakan semuanya dengan sangat matang. Nah, Kiyotaka lalu menjadi terkenal, tapi bukan karena dia tertangkap sebagai seorang pembunuh. Maaf dari tadi kata-kata harus gua sensor. Kiyotaka pernah sangat terkenal di Jepang. Ceritanya, karena Kiyotaka adalah petugas pemadam kebakaran, dia sempat diajak untuk tampil di acara permainan di televisi. Iya, jadi kayak TV show gitu. Nah, di game show ini, Kiyotaka dan istrinya disuruh untuk menceritakan kehidupan pernikahan mereka yang indah. Acara TV ini diproduseri oleh Asahi Broadcasting Corporation. Dan kalian tahu, Kiyotaka dan istrinya memenangkan permainan ini. Mereka berhasil mendapatkan hadiah sebanyak $1.800. Jumlah uang yang waktu itu sangat-sangat banyak. Hanya dengan durasi 15 menit, nama Kiyotaka langsung dikenal oleh banyak orang dan dianggap sebagai petugas pemadam kebakaran yang teladan dengan kehidupan pernikahan yang indah. Lagi-lagi guys, kita benar-benar nggak bisa menjudge apapun dari luarnya aja. Karena mungkin kalau kita juga jadi penonton waktu itu, kita bakal mengira, wah Kiyotaka ini benar-benar warga yang berbakti. Petugas pemadam kebakaran yang mau membahayakan nyawanya demi orang lain dan juga punya kehidupan yang indah. Padahal kita semua tahu apa yang dilakukan Kiyotaka dari kecil dan apa yang berusaha dia tutup-tutupi. Dan sampai saat itu juga polisi nggak tahu bahwa laki-laki yang mereka tonton di televisi adalah pelaku yang mereka buru sejak bertahun-tahun yang lalu. Karenanya Kiyotaka makin songong. Dia merasa invincible, dia nggak akan bisa ditangkap. Lihat, dia aja udah masuk TV, tapi nggak ada yang curiga, malah dipuji-puji. Jadi Kiyotaka menganggap bahwa ini saatnya dia menaikkan level kejahatannya. Kalau di awal Kiyotaka cuman menargetkan wanita-wanita yang lemah, kali ini Kiyotaka ingin menargetkan orang-orang yang lebih kuat. Makanya gue yakin Kiyotaka sebenarnya melakukan kejahatannya cuma demi kepuasan dirinya sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya Kiyotaka tidak menggunakan alat apapun, kali ini Kiyotaka ingin menggunakan senjata api. Tapi senjata ini tidak dia beli, melainkan dia curi dari sebuah mobil yang terparkir di depan toko senjata di prefektur Nara. Setelah senjata ini dicuri, Kiyotaka langsung masuk ke dalam bank untuk melakukan perampokan.
Pada bulan Desember 1977 di daerah Kobe, Kiyotaka melakukan aksinya sekitar jam 5 pagi. Kiyotaka mengikuti seorang pegawai bank yang berusia 25 tahun yang waktu itu sedang mengangkut uang tunai dari bank. Dengan menggunakan senapan, Kiyotaka langsung menjambak pria ini dari belakang, menembaknya hingga pria ini meninggal dunia dan berhasil melarikan uang sebanyak 40.000 dolar Amerika Serikat secara tunai. Jumlah yang sangat banyak. Pada Desember 1979, Kiyotaka berhasil mencuri kendaraan dan juga berhasil mencuri senapan dari rumah orang lain. Lalu pada Februari 1980-an, Kiyotaka mencuri sebuah mobil dan dia menunggu di depan bank, mencari-cari siapa kira-kira orang yang kayaknya narik duit paling banyak. Nah, untungnya dalam aksi ini Kiyotaka gagal membunuh pria yang dia rampok. Jadi korbannya bisa memberikan deskripsi pada polisi bahwa pelaku yang merampoknya dan berusaha untuk membunuhnya adalah seorang pria yang menggunakan kacamata hitam, baju hitam, dan juga kayaknya anggota geng Yakuza. Jadi polisi di sini juga kena jebakan. Mereka ngira, oh ini kayaknya aksi yang diakibatkan oleh geng Yakuza. Padahal enggak. Hampir aja Kiyotaka tertangkap. Di sini kepercayaan Kiyotaka makin menjadi-jadi. Dia semakin yakin dia nggak bakal mungkin bisa ditangkap. Di bulan Juli tahun 1980, Kiyotaka kini menargetkan manajer pasar swalayan atau supermarket. Satu hari penuh, Kiyotaka menunggu di depan supermarket sampai supermarket tutup. Dan waktu keadaan sepi, Kiyotaka masuk dan merampok sang manajer yang tinggal sendirian. Lagi-lagi, semua usaha Kiyotaka berhasil tanpa membuat polisi curiga dengan dirinya sama sekali. Kepercayaan Kiyotaka makin meningkat. Sekarang dia berani melakukan kejahatannya di depan publik. Suatu hari, di bulan November 1980, nggak lama setelah dia merampok supermarket, Kiyotaka mencoba untuk mencuri mobil seorang hostess pagi-pagi buta. Untungnya, aksi ini dilihat oleh seseorang yang langsung melapor ke polisi. Begitu polisi datang, Kiyotaka tertangkap basah dan tidak bisa mengelak. Berita tertangkapnya Kiyotaka langsung tersebar di mana-mana. Mengingat Kiyotaka adalah sosok yang cukup terkenal, berita kejahatannya ini langsung tersebar. Disiarkan di seluruh siaran televisi, dan karena membuat malu, Kiyotaka dipecat sebagai petugas pemadam kebakaran. Kiyotaka dijatuhi hukuman percobaan selama 3 tahun, dan karena ini adalah satu-satunya kejahatan yang baru diketahui oleh polisi, Kiyotaka tidak mendekam di penjara. Setelah Kiyotaka dibebaskan, bukannya taubat, Kiyotaka masih melanjutkan kejahatannya. Apalagi mengingat dia sudah dipecat, yang berarti Kiyotaka membutuhkan uang. Satu-satunya mata pencarian Kiyotaka adalah dengan menjadi supir truk. Pada bulan Agustus 1962, Kiyotaka mulai menjalankan aksinya dan ingin merampok supermarket lagi. Tapi aksinya gagal karena truknya malah menabrak seseorang, dan ada banyak saksi yang langsung membantu korban sehingga Kiyotaka harus segera melarikan diri. Kiyotaka mulai mengalihkan targetnya. Kali ini dia mencoba untuk mencuri mobil dari mahasiswa di dekat kampus. Nah, tapi tujuan Kiyotaka sebenarnya bukan cuma untuk mencuri, tapi juga untuk balas dendam ke polisi. Begitu dia sudah selesai mencuri mobil, Kiyotaka ini nelpon polisi dan bilang, ada mobil curian nih. Jadi dia pura-pura melaporkan ada mobil yang dicuri, padahal mobil itu dia sendiri yang curi. Bingung gak kalian? Nah, jadi waktu polisi datang dan nanya-nanya ke Kiyotaka, oh iya nih mobilnya dicuri, kamu lihat nggak pencurinya siapa? Kiyotaka ini pura-pura kayak berusaha untuk membantu. Tapi waktu polisi sedang lengah, Kiyotaka langsung membawa keluar linggis yang sudah dia siapkan dan dia pukul kepala polisi ini berkali-kali dengan niat menghabisi nyawa sang polisi. Tapi untungnya polisi ini bisa selamat dan mulai bisa memberikanlah sedikit-sedikit informasi deskripsi dari si Kiyotaka dan juga mobilnya. Karena masih belum tertangkap, Kiyotaka masih melakukan aksi merampok supermarket. Kali ini dia berhasil melarikan uang sebanyak 15.000 dolar atau sekitar 1,5 juta yen. Dan kejahatan terakhir Kiyotaka akhirnya terjadi di tanggal 31 Januari tahun 1993.
Waktu itu Kiyotaka meninggalkan mobilnya di parkiran wilayah Nagoya dan dia menunggu tepat di depan sebuah bank. Kiyotaka sudah merencanakan dia akan menyusup masuk ke dalam mobil seorang presiden dari sebuah perusahaan truk. Waktu Kiyotaka melihat ada celah, dia langsung masuk ke dalam mobil sang presiden dan mengarahkan pistolnya. Berani banget kan? Untungnya dari luar ada suara orang ribut-ribut. Kiyotaka mulai agak kurang fokus. Waktu Kiyotaka noleh ke samping, sang presiden langsung menjatuhkan pistol Kiyotaka. Di sini mereka mulai berkelahi dan salah satu pelanggan dari luar ikut masuk ke dalam mobil dan membantu. Kiyotaka berhasil mengambil kembali pistolnya dan menembakkan beberapa peluru, tapi semuanya meleset. Beruntungnya ada banyak orang di situ yang langsung menangkap Kiyotaka dan akhirnya pria ini tertangkap juga. Pada Februari tahun itu, Kiyotaka resmi didakwa sebagai perampok, penyerang, dan pencurian pistol. Selama diinterogasi oleh polisi selama berminggu-minggu, Kiyotaka mengaku dia telah merampok ratusan orang dan menghabisi lebih dari 22 nyawa. Sidang pertama Kiyotaka, dia diadili atas perampokan dan pembunuhan 17 korban serta 17 kasus kejahatan perampokan lainnya. Di sidang kedua, Kiyotaka diadili atas 17 kasus perampokan dan pembunuhan petugas bank yang kalau kalian ingat rambutnya dijambak terus ditembak. Sehingga pada persidangan yang terjadi di Nagoya ini, Kiyotaka mengaku bersalah, tapi Kiyotaka bilang dia menolak bertanggung jawab penuh karena sedang berada dalam kondisi mental yang lemah karena keadaannya yang disebabkan oleh hutang, keluarga, dan masalah beban lainnya. Tentu aja persidangan tidak mempercayai dan nggak mau mendengar alasan-alasan dari Kiyotaka. Udah jelas manusia ini nggak beres, sehingga persidangan menjatuhkan Kiyotaka dengan hukuman mati. Lalu di persidangan keduanya, lagi-lagi Kiyotaka diberikan hukuman mati. Jadi dia disidang 2 kali dan dua-duanya diberikan hukuman mati. Kiyotaka sempat meminta banding, tapi pengadilan tidak memberikan kesempatan. Kiyotaka lalu dipindahkan dan mendekam di pusat penahanan Nagoya sampai 30 November tahun 2000. Akhirnya setelah 30 tahun sejak pembunuhan pertamanya, ada 8 keluarga yang bisa mendapatkan keadilan, meskipun sisa korban-korban lainnya yang belum bisa diungkap oleh polisi masih belum dipertanggungjawabkan oleh Kiyotaka hingga akhir hayatnya. Dan itulah kisah pembunuh berantai dari Jepang, Kiyotaka Katsuta. Panjang banget kan kasus kita kali ini. Kalau nggak salah kasus ini juga rekomendasi dari subscribers. Makanya kalau kalian punya rekomendasi, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah karena kita berusaha banget untuk mengcover kasus-kasus yang kalian penasaran banget. Thank you so much atas semua dukungan kalian guys, dan lebih dan kurang gue mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal apapun yang tentunya pastinya tidak disengaja. I'll see you guys very soon in the next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk komentar. Kalau kalian punya cerita horor juga boleh banget untuk kirim email ke sini. Kita lagi ngumpulin cerita-cerita horor yang bakal kita bawain ke YouTube dan juga TikTok gua. Jadi jangan lupa untuk follow TikTok gua di sini dan juga Instagram kita di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Thank you so much. Please stay safe, take care, and stay alive.